Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, tetap bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu alat ukur yang sering kita jumpai pada dunia teknik, ya, terutama pada teknik pemesinan dan teknik otomotif. Nah, alat ukur apakah itu? Alat ukurnya adalah ini. Saya di sini punya alat ukur jangka sorong. Jadi pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan video penjelasan mengenai alat ukur jangka sorong atau yang sering disebut dengan vernier kaliper. Baik, saya akan mengulas sekilas mengenai jangka sorong ini. Jangka sorong ini adalah salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam dunia teknik, baik itu teknik pemesinan maupun teknik otomotif. Jadi alat ukur jangka sorong ini sekaligus bisa digunakan dalam 3 pengukuran, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan jangka sorong ini untuk melakukan pengukuran pada diameter luar benda atau ketebalan suatu benda. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan jangka sorong ini untuk mengukur kedalaman pada suatu lubang atau suatu benda. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan jangka sorong ini untuk mengukur diameter dalam suatu lubang. Nah, selanjutnya saya akan mengulas mengenai bagian-bagian yang ada pada jangka sorong ini. Nah, ini jangka sorong yang saya punya ini memiliki ketelitian 0,02 mm atau 0,001 inci, ya. Soalnya pada jangka sorong ini memiliki 2 skala, yaitu yang pertama skala milimeter dan yang kedua skala inci. Jadi yang saya pegang ini memiliki ketelitian 0,02 mm atau 0,001 inci. Nah, langsung saja ya ke pembahasan mengenai bagian-bagian yang ada pada jangka sorong. Untuk bagian yang pertama ini ada rahang luar. Ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Jadi ini ada rahang yang bisa digeser yang namanya rahang geser. Rahang luar ini biasa kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau bisa juga mengukur diameter luar suatu benda. Terus yang kedua ada rahang dalam. Yang di bagian ini, yang atas ini namanya rahang dalam. Terdiri juga dari 2 rahang, yaitu rahang tetap. Yang bagian sini rahang tetap dan yang bagian sini rahang geser. Fungsi dari rahang dalam ini adalah digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu lubang atau suatu benda, ya. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ini ada baut pengunci atau lock nut, ya. Baut pengunci ini berfungsi untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak saat kita melakukan pengukuran dan supaya didapat hasil yang lebih presisi. Nah, cara penggunaannya cukup kita memutar baut pengunci ini ke arah kanan untuk melakukan penguncian. Nah, ini bisa kita lihat ya, terkunci, dan memutar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam untuk membuka pengunci. Nah, ini bisa kita geser lagi ya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pada jangka sorong ini ada ekornya ya, yang pada bagian belakang. Nah, ini adalah pengukur kedalaman. Jadi yang bagian ini digunakan untuk melakukan pengukuran kedalaman suatu benda atau suatu lubang, ya. Jadi kita bisa menggunakan bagian pengukur kedalaman ini untuk melakukan pengukuran kedalaman pada suatu lubang atau suatu benda. Yang selanjutnya di sini ada skala. Ada skala di sini ya. Ini namanya skala utama, yang pada bagian tangkai dari jangka sorong ini namanya skala utama. Pada skala utama ini terdiri dari 2 skala, yaitu yang pertama skala dalam satuan milimeter dan yang kedua adalah skala dalam satuan inci, ya. Di sini ada satuan dalam skala inci dan skala dalam satuan milimeter. Biasanya skala yang pada satuan inci terletak pada bagian atas, yang di sini. Dan skala yang satuan milimeter terletak pada bagian bawah, ya. Untuk yang selanjutnya, pada rahang geser ini juga terdapat skala. Ini ada 2 skala juga, skala dalam satuan inci dan skala dalam satuan milimeter. Pada rahang geser ini ada skala yang dinamakan dengan skala nonius atau sering juga disebut dengan skala
vernier. Nah, itu tadi bagian-bagian yang sudah saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang ada pada jangka sorong ini. Nah, untuk selanjutnya ini nanti saya akan memberikan contoh praktikum langsung mengenai bagaimana cara menggunakan jangka sorong dalam melakukan sebuah pengukuran. Nah, langsung saja ya, kita praktikum mengenai bagaimana cara penggunaan jangka sorong ini dalam mengukur suatu ketebalan benda. Terus yang kedua, mengukur diameter luar suatu benda, mengukur diameter dalam suatu benda, dan kedalaman suatu lubang atau suatu benda ya. Langsung saja kita praktikum, sekaligus kita nanti akan belajar cara membaca jangka sorong dengan benar ya, dengan mudah dan benar ya. Ini sudah saya siapkan, ada beberapa benda. Ini ada bekas puli sepeda motor ya. Yang kedua ini ada bekas dari well cylinder. Ini bekas dari well cylinder. Dan yang ketiga nanti kita gunakan ini box dari atau tempat wadah dari jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, untuk yang pertama kita akan lakukan pengukuran ketebalan benda terlebih dahulu. Jadi ini ada kotak jangka sorong yang saya gunakan. Nanti akan kita ukur seberapa besar ketebalan atau seberapa ketebalan dari kotak ini ya. Caranya gini. Nah, jangan lupa ya, sebelum kita menggunakan semua peralatan ukur, seharusnya kita wajib melakukan kebersihan pada area yang digunakan untuk pengukuran. Nah, pada kesempatan ini nanti kita bersihkan dulu pada area rahang luar, rahang dalam, dan pengukur kedalaman pada ujungnya ini ya. Supaya apa? Supaya nanti hasil pengukuran yang kita dapat bisa lebih presisi. Soalnya tidak terhalang oleh kotoran ataupun debu yang menempel. Dan kita harus juga memastikan kalibrasi alat ini sudah benar. Nah, kita pastikan angka 0 pada skala utama dan skala nonius ini sudah lurus garisnya atau sudah sejajar. Dengan cara kita melihat dengan pandangan yang tegak lurus, jangan dari samping ya. Soalnya kalau nanti dari samping kita melihatnya, pasti garis ini bergeser sedikit kelihatannya. Padahal garisnya sudah lurus. Dan pastikan bahwa semua alat ukur yang kita gunakan dalam kondisi yang layak sebelum melakukan pengukuran. Soalnya itu nanti berpengaruh terhadap hasil pengukuran dan berpengaruh terhadap tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya ketika kita seandainya kita melakukan pengukuran pada komponen-komponen mesin. Itu nanti juga berpengaruh terhadap tindakan yang kita lakukan setelah kita melakukan pengukuran. Mau mesin itu nanti di overhaul, mau diganti spare partnya atau gimana, itu tergantung dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Makanya jangan sepelekan proses pengukuran, pastikan benar-benar alat pengukuran yang Anda gunakan sudah dalam kondisi ready dan siap digunakan. Oke? Langsung saja kita melakukan yang pertama adalah pengukuran ketebalan dari kotak ini ya. Ini kotak wadah dari jangka sorong ini sendiri. Kita lakukan pengukuran. Caranya yang pertama, kita buka baut penguncinya terlebih dahulu. Setelah kita buka, membukanya dengan memutar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Terus kita tarik rahang gesernya keluar. Terus kita masukkan ini ya. Kita jepit, terus kita lock atau kita kunci dengan cara mengencangkan baut pengunci yang ada pada jangka sorong ini. Supaya apa? Fungsinya nanti supaya pengukuran yang kita dapatkan akurat karena rahang ini tidak bergeser ketika sudah dilakukan penguncian. Nah, selanjutnya kita tinggal membaca hasil pengukurannya. Ini. Caranya yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kita melihat pada skala utama ini nanti dulu ya. Soalnya hasil pengukuran atau pembacaan hasil pengukuran pada jangka sorong ini didapatkan dengan menjumlahkan antara hasil pengukuran yang ada pada skala utama ini dan yang ada pada skala nonius. Jadi hasilnya nanti didapat dari hasil penjumlahan antara hasil yang didapat dari skala utama ini dengan skala nonius atau skala vernier. Nah, yang kita perhatikan ini yang garis yang lurus dengan 0 itu menunjukkan, kalau di sini menunjukkan skala 22. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu,
setiap strip pada skala utama ini itu nilainya adalah 1 mm. Jadi setiap strip yang ada pada skala utama ini nilainya 1 mm. Jadi ini ada angka 10, angka 20 berarti 20 mm, 30 mm dan seterusnya ya. Kalau di sini ini di angka 20 dan lebih 2 strip ya. Berarti menunjukkan skala 22 mm. Kita tulis dulu atau kita ingat-ingat dulu angka 22 pada skala utama. Terus selanjutnya kita membaca yang skala pada skala nonius ini. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara kita mencari di mana garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Jadi bisa kita lihat ya, ini yang paling lurus adalah di angka 2. Nah, caranya gimana untuk mengetahui hasilnya? Pada jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,02 mm ya. Ini bisa kita lihat, ini ketelitian dari jangka sorong ini, yaitu 0,02 mm. Nah, sedangkan hasil yang didapat ini angkanya lurus pada angka nomor 2. Nah, antara 0 sampai angka nomor 2 ini terdapat 10 strip, sehingga untuk mendapatkan hasil pengukuran pada skala nonius ini, kita tinggal mengalikannya jumlah strip ini, yaitu 10 strip ini tadi dengan ketelitian jangka sorong, yaitu 0,02. Kalau dikalikan ini ada 10 strip, sampai 2 ini kan 10 strip. Berarti 10 dikali 0,02. Berarti hasilnya ada 0,2 mm. Nah, pada skala nonius ini berarti menunjukkan angka 0,2 mm. Gitu ya. Nah, jadi hasil keseluruhan dari pembacaan ketebalan box ini pada jangka sorong ini adalah dengan cara menjumlahkan hasil skala utama ini tadi, yaitu 22 mm dengan hasil skala nonius yaitu 0,2 mm. Berarti kalau dijumlahkan 22 mm ditambah 0,2 mm adalah 22,2 mm. Jadi ketebalan dari kotak ini adalah 22,2 mm. Jadi cara membacanya itu tadi adalah dengan cara menjumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dengan skala nonius. Jadi hasil skala utama tadi kan 22 mm dan skala noniusnya 0,2 mm. 22 mm ditambah 0,2 mm adalah 22,2 mm. Nah, setelah melakukan pengukuran untuk melepas jangka sorong ini dari kotaknya dengan cara kita mengendurkan baut pengunci pada rahang geser. Nah, jangan sampai lepas ya, nanti hilang kalau lepas. Cukup kendor saja, nanti kita geser rahang gesernya. Jangan sampai kita lupa mengendurkan baut pengunci ini ketika mau melepas. Soalnya bisa merusak dari alat ukur jangka sorong ini ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan praktikum mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran diameter dalam pada suatu benda. Nah, ini saya akan memberikan contoh praktikum pada well cylinder, pengukuran pada well cylinder ini ya. Nah, jangan lupa sebelum melakukan pengukuran pastikan alat ukur kita bersih dan media yang akan kita ukur juga bersih. Soalnya itu nanti akan berpengaruh pada hasil pengukuran yang didapat. Nah, untuk cara mengukur diameter dalam pada well cylinder ini, caranya adalah kita kendorkan dulu baut pengunci pada jangka sorong. Selanjutnya kita gunakan yang rahang dalam pada jangka sorong ini untuk mengukur diameter dalam dari well cylinder ini ya. Nah, caranya gini ya, kita masukkan pengukur diameter dalam atau rahang dalam ini ke lubang yang akan kita ukur. Pastikan kurang lebih kira-kira diameter tengahnya ya, supaya hasil yang diukur bisa maksimal. Nah, ini bisa kita lihat ya, sudah saya masukkan. Setelah itu kita kencangkan mur
pengunci atau baut pengunci pada rahang geser ini. Supaya apa? Supaya ini nanti rahangnya tidak bergeser lagi dan didapat hasil pengukuran yang presisi atau akurat. Ini kencangkan. Terus ini langsung kita baca saja di sini. Cara membacanya juga sama, yaitu antara pembacaan diameter dalam, diameter luar, terus ketebalan benda dan kedalaman suatu benda. Cara membacanya hampir sama, yaitu yang pertama kita lihat hasil pembacaan yang ada pada skala utama dulu ini ya. Baru kita jumlahkan dengan hasil pembacaan pada skala nonius. Nah, kita lihat angka nolnya ini. Ini angka 20, berarti menunjukkan 20 mili. Tapi ini lebih sampai di sini. Ini ada 8 ya. Setelah 20 ini ada 8 strip. Berarti 28 mm. Jadi yang ada pada skala utama ini menunjukkan angka 28 mm. Nah, itu selanjutnya setelah kita dapat hasil pengukuran pada skala utama, selanjutnya kita cari yang hasil pengukuran pada skala nonius. Caranya juga sama dengan cara mencari garis yang paling lurus antara skala utama dengan skala nonius. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit trik untuk mempercepat kita mencari hasil pengukuran pada skala noniusnya. Di sini bisa kita lihat dulu pada angka 0. Nah, pada angka 0-nya ini ya. Ini kan berada di tengah-tengah antara 28 dan 29. Tapi ini lebih condong ke sebelah kanan, ke sebelah 29. Jadi kalau separuhnya, kalau satu strip pada skala utama ini nilainya 1 mm, berarti kalau separuhnya kan 0,5 mm. 0,5 mm. Tapi ini lebih di tengah-tengahnya, berarti lebih dari 0,5 mm. Nah, kalau lebih 0,5 mm nanti yang kita lihat cukup langsung di atasnya yang 0,5 ini. Kalau ini kan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ya. Bisa kita mudah untuk mencarinya gitu. Berarti kita fokus yang ke 0,5 ke atas, berarti di angka 5 ini sampai ke 8, sampai ke 10 ya. Jadi kita nggak usah hiraukan lagi pada skala nonius yang di bawah 0,5 atau di bawah angka 5 ini. Soalnya garisnya nggak mungkin pada yang sejajar, nggak mungkin pada area situ. Nah, kita fokus saja langsung ke yang 0,5 ke atas. Ini cari garis yang paling lurus antara skala utama dan skala nonius. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini ya. Di antara angka 6 dan angka 7. 6 lebih 2 strip ya. Di angka 6 lebih 2 strip. Jadi kalau kita hitung mulai dari 0, ini stripnya ada 32 strip. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil pengukuran dari skala nonius ini? Caranya tetap sama, yaitu dengan cara mengalihkan hasil pengukurannya ini dengan ketelitian dari jangka sorong. Jadi kalau ini ada 32 garis atau 32 strip, nanti kita kalikan dengan 0,02, yaitu kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong. Nah, kalau kita kalikan 32 dikali 0,02 mm, ketemu hasil adalah 0,64 mm. Jadi hasil yang di pengukuran yang didapat untuk wheel silinder ini adalah dengan cara menjumlahkan hasil pada skala utama dengan skala nonius. Skala utama ini tadi adalah 28 mm dan skala noniusnya adalah 0,64 mm. Jadi 28 mm ditambah 0,64 mm adalah 28,64 mm. Nah, untuk yang ketiga ini nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan pengukuran kedalaman suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Nah, untuk kali ini saya gunakan alat bantu ya. Ini ada ragum.
Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran kedalaman yang kita gunakan ini nanti bukan yang rahang luar atau rahang dalam, tetapi yang kita gunakan ini nanti adalah yang bagian ekor dari jangka sorong atau bagian pengukur dari kedalaman ya. Caranya sama. Sebelumnya kita kendorkan dulu mur penguncinya dengan cara memutar berlawanan arah dengan jarum jam ya. Setelah itu kita tarik dulu ke bawah jangka sorongnya ya. Setelah itu ujung dari pengukur kedalaman ini kita masukkan ke lubang sampai menyentuh dasar dari lubang atau benda kerja yang kita buat ya. Nah, terus kita tekan atau pegang pada rahang geser dan kita tekan ke bawah ya. Ini ya. Kita tekan ke bawah sampai bagian ini mentok dengan benda kerja ya. Nah, setelah itu kita lakukan penguncian dengan cara memutar baut pengunci searah dengan arah jarum jam yang ada pada rahang geser supaya rahangnya tidak bergeser lagi ya. Nah, setelah kita kunci bisa kita angkat dan kita baca hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat ya hasil pembacaannya kira-kira berapa. Nah, kalau nanti sudah ketemu hasilnya bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya koreksi mengenai jawaban teman-teman apakah sudah betul atau masih kurang tepat ya. Berarti kalau jawabannya nanti sudah tepat, berarti teman-teman sudah mahir dalam menggunakan jangka sorong. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai jangka sorong, baik mengenai bagian-bagian jangka sorong, fungsi jangka sorong, terus bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan bagaimana cara membaca dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.